Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita kali ini akan belajar tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 4, pembelajaran 1 dan 2 bersama Ustadz Adi. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setelah berdoa, sekarang mari kita siapkan peralatan tulis kalian seperti buku, pensil, dan stabilo untuk menandai hal-hal penting yang ada di buku kalian sesuai dengan apa yang Ustadz sampaikan di dalam video ini. Pembelajaran 1. Muatan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kali ini kita akan mempelajari menyusun daftar pertanyaan wawancara. Wawancara adalah tanya jawab dengan satu atau lebih narasumber. Sebelum melakukan wawancara, sebaiknya siapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang ingin diajukan. Daftar pertanyaan ditulis menggunakan kata-kata yang baku. Gunakan juga kata tanya yang tepat. Berikut contoh kata tanya dan fungsinya. Yang pertama, apa? Fungsinya menanyakan sesuatu atau peristiwa. Yang kedua, siapa? Fungsinya menanyakan orang. Yang ketiga, di mana? Fungsinya menanyakan tempat. Yang keempat, kapan? Fungsinya menanyakan waktu. Yang kelima, mengapa? Fungsinya menanyakan sebab. Dan yang terakhir, bagaimana? Fungsinya menanyakan cara atau keadaan. Selanjutnya kita ke muatan matematika. Pecahan sederhana. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Bilangan pecahan dapat digunakan untuk menyatukan suatu bagian dari benda utuh. Pecahan dinyatakan dalam bentuk A per B. A disebut sebagai pembilang, sedangkan B disebut sebagai penyebut. Pecahan 1/2. Misalnya ada buah pepaya dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Pepaya dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potongan pepaya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2 atau dibaca setengah. Pecahan 1/3. Misalnya ada buah pepaya dibagi 3 sama besar. Nah, potongannya dinyatakan bilangan 1/3 karena setiap bagiannya dibagi 3 sama besar. Pecahan ini dibaca 1/3 atau 1/3. Pecahan 1/4. Misalnya ada pepaya dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Setiap potongan pepaya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4 karena dibagi 4 bagian yang sama. Pecahan ini dibaca 1/4 atau 1/4. Sekarang ayo kita coba tentukan nilai pecahannya dari kedua bangun berikut. Yang pertama ada 2 bagian,
yang sama besar. Yang diarsir hanya satu bagian, berarti penulisannya pilihan pecahnya adalah 1/2. Kemudian bangun yang selanjutnya, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian yang sama besar, dan yang diarsir hanya satu bagian, berarti penulisan bilangan pecahnya adalah 1/4. Selanjutnya kita ke muatan SBDP. SBDP kali ini kita akan mempelajari alat mewarnai dan teknik pewarnaan. Gambar yang sudah dibuat dapat diwarnai agar lebih menarik. Ada beberapa teknik pewarnaan, yaitu teknik basah dan teknik kering. Teknik basah adalah mewarnai dengan menggunakan air atau minyak sebagai pencampuran untuk warna. Contohnya cat air dan cat minyak. Sedangkan teknik kering adalah mewarnai dengan langsung menggoreskan pewarna. Contohnya pensil warna dan krayon. Sekarang kita ke pembelajaran 2. Muatan bahasa Indonesia, yaitu menyajikan informasi dari teks dalam bentuk peta pikiran. Hasil wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku. Hasil wawancara juga ditulis menggunakan kalimat efektif. Teks hasil wawancara dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Berikut contoh bentuk peta pikiran dari hasil wawancara. Selanjutnya kita ke materi PPKN, yaitu manfaat berbagi peran saat melakukan kegiatan di rumah. Sekarang coba lihat gambar yang ada di video ini, yaitu keluarga yang sedang berbagi peran untuk membersihkan rumah. Manfaat berbagi peran adalah yang pertama, pekerjaan lebih cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan akan terasa lebih ringan. Yang ketiga, memupuk rasa kebersamaan. Yang keempat, mempererat hubungan baik antar anggota keluarga. Selanjutnya kita ke muatan PJOK, yaitu gerakan mendorong dan menarik. Gerakan menarik dan mendorong bertujuan untuk menguatkan otot tangan. Tahapan untuk melakukan gerakan menarik sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah teman yang memiliki postur tubuh seimbang denganmu. Yang kedua, berdirilah dengan salah satu kaki di depan saling berhadapan. Yang ketiga, pegang kedua tangan temanmu erat-erat. Yang keempat, tariklah kedua tangan temanmu kuat-kuat. Yang kelima, hentikan tarikan tanganmu saat temanmu mulai kehilangan keseimbangan. Tahapan untuk melakukan gerakan mendorong sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah teman yang memiliki postur tubuh seimbang denganmu. Berdirilah dengan salah satu kaki di depan saling berhadapan. Yang ketiga, beri tanda posisi masing-masing. Yang keempat, dorong tangan temanmu sementara temanmu menahan dengan cara mendorong balik agar tidak bergeser posisinya. Yang kelima, lakukan sekuat tenaga agar temanmu dapat bergeser posisi. Yang keenam, hentikan doronganmu saat temanmu mulai kehilangan keseimbangan. Sekian pembelajaran kita kali ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, tetap belajar, dan selalu tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.